Setelah dari Galuh, dari mana Mas Darmaji? Ini juga kelasnya masuk pusaka, bukan sekedar keris, bukan sekedar kosanaji, tapi ini pusaka. Ini kalau saya nangguh itu masuknya Singosari. Bisa kita lihat dari bahannya yang cenderung seperti batu, yang membatu. Terus pamornya genjreng tapi di dalam Kemudian kita sebagai generasi penerus bisa ataupun mampu menjaga baik kebersihannya ataupun kesinambungan dari alur cerita-cerita legenda dari zaman dulu hingga sekarang tetap terpelihara, sebagaimana pula terpeliharanya tempat wisata yang cukup unik ataupun sangat menarik untuk wisata khusus di Dusun Mojo ini. Nah, sahabat Datar Media, saat ini kita mampir atau singgah ke rumah salah seorang warga. Beliau ini adalah pelestari dari benda-benda peninggalan zaman dahulu berupa keris dengan keanekaragaman. Nanti kita akan coba gali dan mengupas tentang koleksi-koleksi dari benda-benda hasil budidaya ataupun hasil kebudayaan masa lampau yang dikumpulkan oleh beliau ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya untuk pengetahuan bagi sahabat Datar Media yang suka koleksi ataupun menyukai hasil karya seni leluhur kita, terutama keris ini, dengan empunya atau ahlinya langsung si pemilik daripada koleksi sekian banyaknya keris ini. Mas Darmaji, selamat siang Mas Darmaji. Selamat siang. Ini boleh kita tanya-tanya, boleh kita tahu untuk dapat informasi tentang koleksi-koleksi benda-benda hasil budaya masa lalu ini, mungkin bisa diceritakan dan ditunjukkan dari kerajaan mana saja, biar kita tahu bentuk-bentuk ataupun tinggalan-tinggalan benda-benda pusaka atau tosan aji dari masing-masing kerajaan, Mas Darmaji. Oh, siap. Kita mulai dari yang paling kecil. Ini yang meskipun kecil tapi ini yang paling saya senangi. Ini kerajaan Segalo dengan ciri khas gandiknya manyul, nonong. Oh, gandik yang ini ya? Ya, ini kan maju. Ya. Beda, agak-agak lebih maju dari keris yang lain. Terus pamornya genjreng, untuk ciri khas Segalo pamornya genjreng. Terus gandiknya manyul gitu. Kalau orang-orang perkerisan nyebutnya gandik nonong. Gandik nonong. Ya, itu ciri khas Segalo. Terus untuk besi ini sangat matang sekali tempatnya. Bisa dilihat dari halus tekstur. Ini kira-kira bahannya ini ada berapa unsur, Mas? Mungkin unsur besi saja atau ada nikelnya atau ada bajanya, Mas Darmaji? Untuk tosan aji itu minimal dari 3 unsur. Besi, baja, terus bahan pamor. Pamor ini yang Meteor. kemungkinan nikel atau meteor itu Ya. Kalau yang lawas-lawas itu cenderung ke meteor. Kalau yang nikel itu kan yang era-era Hamengkubuwono, ya abad-abad 19-20 itu udah pakai nikel. Luar biasa sahabat Datar Media, ternyata leluhur kita pada masa lampau itu sudah mengenal teknologi metalurgi, artinya sudah mampu mencampur antara beberapa jenis logam sehingga menghasilkan hasil seni karya budaya yang begitu bernilai tinggi ini, yang wajib kita lestarikan. Nah, kemudian koleksi yang lain setelah dari Galuh, dari mana Mas Darmaji? Ini juga kelasnya masuk pusaka, bukan sekedar keris, bukan sekedar kosanaji, tapi ini pusaka. Ini kalau saya nangguh itu masuknya Singosari. Bisa kita lihat dari bahannya yang cenderung seperti batu, yang membatu. Terus pamornya genjreng tapi di dalam
dalam wilah. Terus tempat lipatnya bisa kita lihat. Tempat lipatnya sangat-sangat banyak. Ini bentuk permukaan yang tepi ini apa sudah mulai keropos atau karena memang bentuknya memang seperti ini, ketidakteraturan dari tepi-tepi loknya ini Mas Darmadi? Ini kebetulan keris lok. Ini kalau nggak salah lok 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lok 9. Dapurnya, kalau dapur soalnya ricikannya udah nggak jelas. Jadi saya nggak berani bilang dapur apa. Tapi yang pasti ini lok 9. Kalau nggak salah antara Sempono atau kayaknya Sempono. Singosari ya Mas? Singosari. Singosari. Baik, setelah Galuh, Singosari, kemudian yang berikutnya yang lebih muda lagi ya Mas Darmadi ya? Ini dari Pajajaran. Pajajaran, Nggih. Kerajaan Pajajaran. Ini bisa kita lihat, bilahnya cenderung lebar, pamornya genjreng, terus besinya juga kalau disentil ini tempakannya sangat matang. Terus bisa kita lihat ciri khas keris-keris Pajajaran yang lain itu condong leleh. Condong leleh itu tingkat kemiringan itu kan sangat ekstrim. Ini bilahnya cenderung lebar, ini kalau dapurnya tilamupeh, pamornya pendaringan kebak. Ini Pajajaran. Wow, indah sekali. Ini termasuk masih lumayan utuh. Kemudian setelah Pajajaran, Ini kemudian dari Majapahit. Mojopahit. Ya. Wah, ini sangar Pamornya ini. keleng. Bisa kita lihat ini tempatnya sangat matang sekali. Sampai tempat lipatnya nggak kelihatan karena saking matangnya. Kira-kira Besinya ini kehijuan. hasil budaya atau seni pada abad keberapa Mas Darmadi kurang lebihnya? Ini kurang lebih abad sekitar abad 12-13 ya. 12-13. Iya. Wow. Ini dapurnya santan, keleng atau tanpa pamor, atau orang Tosanaji biasa juga nyebut pengawak wojo. Ini dengan rician, ini keris lok 11 dengan sogoan depan, tapi ini agak kembo, tikel alis, ini tikel alis. Ini kembang kacang, tapi ini pugut. Sebenarnya ini melungker gini, tapi kebetulan ini sudah korosi termakan usia. Terus jalan yang ini nyenil di ini, terus yang bawah lambe gajah, terus rewean. Ternyata rumit sekali ini. Kalau- Masing-masing komponen ada nama-nama tersendiri ini, hanya Dan- empu ini yang tahu ini. Dan sedikit saja perbedaan sedikit saja itu sudah membedakan nama Nama ya. dapur. Dan sebuah mungkin keris. juga sampai filosofinya beda ya. Ya, filosofinya beda. Santan ini kalau filosofinya itu santan itu kan berasal dari kata santen. Santan itu dan semakin tua semakin kental. Itu diharapkan pemegang pusaka bisa menep dan berguna bagi masyarakat seperti buah kelapa yang dari akarnya sampai daunnya itu Ada manfaatnya. ada manfaatnya. Ini untuk santan. Kemudian setelah Majapahit kita Ke arah Mataram yang ya? lebih muda lagi yaitu Ini kita ke Mataram. Ya. Ini Mataram. Mataram dapurnya jangkung tebu sauyutan dengan rician keris berlok 3 dengan gandek polos, tikel alis, gelumbangan dan serewean. Cukup simpel. Kalau pamor sendiri ini ada beras utah, ada Wahyu Tumurun, ada Tirta Tumetes. Jadi ini triwarna untuk pamornya. Triwarno, Nggih. karena ada 3 pola ya. Nggih. Kalau gonjonya apa? Ya gonjonya ini gonjo wulung atau keleng. Gonjo Wulung. Nggih. Ini Mataram. koleksi dari Mataram. Kemudian berikutnya yang lebih muda lagi, Ini Mataram Kartosuro. Mataram Kartosuro. Ini Mataram Kartosuro masih tergolong lumayan utuh.
Ini dapurnya Jalak Tilam Sari dengan rician gandek polos, tikel alis, terus blumbangan, terus rewean, terus ini make dingil. Kalau ndak make dingil Tilam Sari, tapi kalau make dingil Jalak Tilam Sari. Kalau nggak pakai serewean Tilam Mupih. Ini untuk Mataram Kartosuro. Ini juga ada lagi Mataram Kartosuro yang lain. Ini Mataram Kartosuro juga. Besinya hampir sama, bahan pamornya juga hampir sama. Ini menandakan satu era. Ini kalau dapur sendiri Parongsari, keris berluk 13 dengan rician, lambe apa ini kembang kacang, jalen, terus lambe gajahnya double. Ini double bisa di shoot. Double kalau satu itu sengkelat, tapi ini dua, jadi masuknya Parongsari. Terus sogokan rangkap depan belakang, terus ini serewean ini, terus greneng. Ini keris berdapur Parongsari, tangguhnya Mataram Kartasura. Mataram Kartosuro. Terus yang lebih muda lagi dari ini Hamengkubuwono. Hamengkubuwono. Kira-kira era Hamengkubuwono ke berapa, mulai dari ke 1 sudah ada atau setelahnya? Ini Mas Darmaji? Perkiraan Hamengkubuwono 4. Keempat. Bisa dilihat dari besinya. Besinya ini apa ya? Sangat-sangat pulen. Kalau 1, 2, 3 itu cenderung besinya agak-agak nglugut rasanya. Agak-agak nglugut, agak-agak kasar gitu. Pori-porinya agak kelihatan, tapi kalau ini halus, sangat halus sekali. Ibaratnya kalau foto ini glossy ya. Ya. Terus ini dapurnya brojol. Keris berdapur brojol dengan tangguh estimasi Hamengkubuwono 4. Kemudian ada lagi Mas Darmaji yang lebih muda lagi untuk koleksinya Mas. Sudah itu, sudah ini dari era ke era, sudah lengkap. Sudah mewakili semua ini. Nah, ini sahabat Datar Media. Bagi para penggemar ataupun kolektor keris Tosan Aji, Mas Darmaji ini juga mempersilahkan sekiranya ada yang berminat ingin memiliki, bisa nanti berhubungan dengan nomor handphone yang kita taruh di link deskripsi dari channel Datar Media. Kemudian untuk perawatannya, kira-kira untuk barang koleksi sebanyak ini yang mungkin di dalam masih ada itu, Mas Darmaji, kira-kira perawatannya gimana nih Mas Hari? Kalau saya cukup, misalnya kalau ini kan sudah warangan jadi. Ini untuk mencegah karat masuk itu diminyaki secara berkala dengan minyak pusaka, itu 2 bulan 3 bulan sekali. Dan jangan sampai kepegang jari tanpa alas gitu. Kalau karena ngandung racun ya, kemungkinan itu arseniknya ngandung racun, terus kebilah cepat rusak, cepat gitu, berkarat makan dia ya. Kalau lihat cenderung gini, dialasi pakai kuku ya, dipakai kuku gini kalau mau lihat detailnya gitu. Kalau enggak diwarangka. Tapi kalau diwarangka, kalau kekerasan yang naruhnya ya itu bikin rusak warangka ya, bikin rusak warangka, jadi agak cacat, sayang. Ternyata ada SOP-nya sendiri dalam memegang barang-barang ataupun benda-benda Tosan Aji ini, karena di samping untuk merawat juga bahan-bahan kimia yang dipakai untuk perawatan ini juga mengandung racun yang berasal dari arseniknya. Demikian bincang-bincang kita dengan Mas Darmaji, salah seorang warga dari Dusun Mojo, sebagai pelestari dari benda-benda seni budaya tinggalan masa lalu, dari era ke era hingga terawat sampai bisa kita saksikan dan kita ulas tadi, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Darmaji ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap peninggalan-peninggalan masa lalu. Demikian penelusuran kita di dusun atau desa wisata Dusun Mojosari ini. Semoga
sahabat Datar Media hingga tertarik untuk mengunjungi sebagaimana yang telah kita liput dari awal video. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitaan video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.